Karena kunci utama adalah rasa percaya diri ibu bahwa dia nantinya akan bisa menyusui, gitu. Walaupun mungkin nanti jalannya tidak semudah yang ibu bayangkan. Halo moms atau juga moms to be yang sekarang sedang mempersiapkan kelahiran. Di masa kehamilan pasti adalah masa-masa indah ya. Banyak yang harus disiapkan. Biasanya nih udah mulai beli-beli, udah mulai cari info. Tapi yang pasti kita juga harus mencari info tentang persiapan laktasi. Karena persiapan tersebut harus diutamakan pada masa kehamilan. Nggak bisa diulang. Untuk itu penting banget kita ikutan ngobrol di sini bersama expertnya, yaitu Dr. Fatima, konselor laktasi dari Brawijaya Hospital Saharjo. Halo dokter. Hai Moms, kali ini sama aku ya ngobrolnya. Ya, kita mau bahas tentang laktasi. Jadi memang harus ada expertnya supaya informasinya jelas nih dok. Okay. Nah, sejak usia kehamilan berapa sih kita itu harus mempersiapkan diri untuk menyusui gitu dok? Oke, jadi memang persiapan menyusui itu pada ibu hamil memang sebaiknya dilakukan dari awal masa kehamilan ya. Biasanya di usia 12 minggu tuh ya, karena udah lewat tuh fase-fase mual, muntah udah lewat. Jadi di trimester pertama 12 minggu itu baiknya memang ibu sudah mencari informasi. Apa manfaat ASI, apa manfaat menyusui untuk ibu, apa itu ASI eksklusif ya. Kemudian cari juga informasi tentang fasilitas rumah sakit atau tenaga kesehatan yang memang bisa menjamin terbantunya proses menyusui itu. Atau bisa juga ikut kelas-kelas laktasi ya selama masa kehamilan, itu kan biasanya banyak tuh ya. Jadi memang dari masa kehamilan persiapannya lebih ke mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ya betul, apalagi mungkin kalau zaman sekarang lebih mudah ya, ada webinar, ya, betul. ada channel YouTube mungkin buat bisa belajar. Kalau zaman aku dulu masih harus datang ke seminar dok. Jadi tunggu ada seminar baru kita bisa ngobrol. Ya, nah tadi dokter menyebutkan bahwa 12 minggu pertama nih yang sebetulnya kita harus persiapkan. Tapi ada juga beberapa mama yang baru tahu kalau aku hamil di bulan ketiga atau bulan keempat, seperti itu gimana dok? Masih bisa dikejar nggak? Oh iya dong, masih bisa kan. Masa kehamilan itu kan ada trimester ketiga juga kan. Jadi memang baiknya itu sejak ibu itu mengetahui hamil ya, dipersiapkan itu informasi-informasi sebanyaknya pada saat dia mau nanti akan menyusui gitu. Nah lalu untuk si ibu sendiri ada ini nggak sih dok, katanya kalau supaya nanti ASINya langsung keluar, kamu dari masa kehamilan itu udah mesti makan ini itu, gimana dok? Oke, kalau dari segi makanan ya sebenarnya tidak mempengaruhi produksi ASI pada saat nanti lahir ya. Jadi memang secara fisiologis ASI itu baru akan keluar ya setelah 48 jam. Gitu. Kenapa? Karena memang pada masa kehamilan hormon-hormon plasenta itu kan masih tinggi ya. Dan itu akan menekan efek hormon ASI dulu. Begitu plasenta lahir ya, selesai 48 jam pelan-pelan hormon progesteron, estrogen turun, baru hormon ASI-nya akan lebih dominan. Di situ memang baru ASI itu akan diproduksi dan keluar. Jadi biasanya di hari pertama, hari kedua itu ya hanya kolostrum ya, ASI yang kuning kental itu, dan memang biasanya itu belum banyak karena memang kebutuhan bayi saat itu pun juga belum banyak gitu. Oke. Nah kalau ibu hamil biasanya nafsu makannya itu langsung tinggi nih dok. Tapi ada juga yang bilang ya itu kan untuk bayinya. Nah itu pengaruh nggak sih dok makanan-makanan tertentu kalau untuk persiapan menyusui? Kalau makanan tertentu untuk persiapan menyusui sih saya rasa sih enggak ya. Tidak mempengaruhi nantinya produksi ASI enggak. Karena memang ya pada saat hamil ibunya nutrisinya fokus untuk pada saat bayinya di dalam kandungan itu untuk masa kehamilan. Nah nanti untuk produksi ASI itu lain lagi. Jadi tidak berhubungan dengan makanan ibu yang dimakan pada saat hamil nanti akan mempengaruhi menyusui nantinya, itu enggak. Oh jadi bukan makan banyak sekarang artinya ASINya langsung makan banyak gitu. Oh enggak kayak gitu ya. Oke. Nah untuk dari sisi support untuk si ibu yang akan menyusui, ini apa aja yang diperlukan dok? Selain nutrisi mungkin ya? Oke, support system kita ya, support system. Yeah. Oke, jadi memang dari awal masa kehamilan itu khususnya untuk anggota keluarga ya, anggota keluarga, suami,
ibu mertua misalnya, kalau kebetulan tinggal di satu rumah ya, ibu kandung sendiri itu memang sudah harus membantu ibu nih. Misalnya ibunya, aku mau berencana nyusuin anakku 2 tahun gitu. Ya udah, usahakan untuk suami, ibu kandung membantu. Membantu dalam bentuk apa? Ya rasa percaya diri ibu gitu ya. Karena kunci utama adalah rasa percaya diri ibu bahwa dia nantinya akan bisa menyusui gitu. Walaupun mungkin nanti jalannya tidak semudah yang ibu bayangkan. Nah, kendala-kendala pada saat menyusui itu tentunya akan lebih mudah untuk dilalui bila keluarga atau dari support system suami, ibu itu membantu gitu. Oke. Tuh untuk para calon papa ini penting banget ya untuk bisa support calon mama supaya lancar menyusuinya. Termasuk juga mungkin membelikan pakaian dalam yang sesuai untuk perkembangan ini ya dok ya. Kalau ibu hamil kan pasti membesar gitu. Itu bagaimana pemilihannya kalau saran dokter? Kalau pemilihan tipe bra tertentu sih aku rasa nggak ada ya. Yang penting adalah payudara beranya itu nyaman di payudara ibu sesuai dengan ukuran ya. Kemudian tentunya tidak dengan kawat ya. Dan menopang payudara ibu dengan baik. Itu aja sih. Oke. Aku dulu pakai kawat biar makin tapi ternyata sekarang baru tahu nih jangan pakai kawat gitu ya. Karena pakai kawat itu bisa membuat tekanan-tekanan kan? Oh iya di beberapa bagian di payudara, dan itu nanti pada saat ibunya sudah mulai menyusui, produksi ASInya udah mulai terbentuk, itu akan mengganggu biasanya tekanan-tekanan itu. Sekarang jadi tahu. Tapi aku tidak rencana anak ketiga sih. Ini untuk mama-mama aja ya. Ya, betul. Nah, lalu untuk persiapan si payudaranya sendiri nih dok, apakah selama masa hamil itu boleh memijat atau bagaimana cara membersihkannya? Itu ada nggak proses-proses yang harus dilaksanakan? Oke. Selama kehamilan pada dasarnya tidak ada keharusan ya. Artinya harus membersihkan payudara setiap hari pagi dan sore gitu ya. Harus membersihkan puting susu setiap hari pagi dan sore gitu. Harus pijat payudara. Sebenarnya tidak ada keharusan. Tapi kalau ibunya pun misalnya mau untuk pijat-pijat ringan ya, itu boleh ya. Untuk membersihkan puting hanya sebatas dengan air atau dengan kasa itu boleh gitu. Tapi yang sifatnya ekstrim dipijat kemudian dibersihin pagi sore di sabun itu nggak perlu sebenarnya. Oke. Malah justru mungkin kalau dulu aku taunya tidak boleh memijat atau membersihkan area nipple karena bisa merangsang kontraksi. Iya, itu betul. Karena kan di ujung puting itu kan memang ada serabut-serabut syaraf ya, yang itu bisa merangsang kontraksi rahim dari hormon oksitosinnya itu. Jadi sebisa mungkin memang seminimal mungkin untuk melakukan paparan, artinya sentuhan pada puting atau terlalu sering dibersihkan atau terlalu sering dipijat itu nggak perlu sebenarnya pada masa kehamilan ya. Oke, jadi aman ya bagian itu harus justru jangan terlalu sering dan mungkin tidak boleh terlalu intens juga kali ya dok ya. Oke, nah kalau yang aku tahu masas untuk memperlancar ASI itu juga di bagian belakang dipijat dok. Ya. Ini pada saat kehamilan kan juga badan pegel-pegel ya kadang-kadang. Dada membesar, lalu bawa perut juga berat. Nah kalau pijat bagian belakang ini boleh dok? Oke, kalau pijat bagian belakang itu kita sebutnya pijat oksitosin ya. Kalau yang Mbak Desi maksud itu pijat oksitosin. Biasanya itu pada kondisi-kondisi tertentu ya. Tujuannya apa sih dok? Kalau pijat pegel-pegel tadi mungkin bukan pijat oksitosin yang dimaksud, tapi kalau pijat oksitosin itu tujuannya ya untuk merangsang refleks oksitosin. Ya, refleks oksitosin itu untuk apa sih? Ya untuk membantu supaya pengeluaran ASInya lebih lancar. Ya, kapan itu dilakukan? Misalnya ibunya mengalami payudara bengkak, ibunya stres nih, ya. Apa yang bisa dilakukan? Yaitu salah satunya pijat oksitosin supaya ibunya lebih rileks. Ya, lebih rileks, kemudian ibunya nyaman ya, sehingga aliran ASInya akan lebih mudah. Gitu. Tapi itu pun ada tahapan-tahapannya. Berarti ini kalau sudah melahirkan ya? Yes, pada saat menyusui. Kalau misalnya pada saat sedang hamil, itu jatuhnya pijat pegel aja mungkin ya? Yes, betul. Bukan pijat punggung yang dimaksud pijat punggung itu. Kalau pada ibu menyusui,
itu pijat oksitosin biasanya untuk merangsang hormon oksitosinnya itu. Jadi bukan pas hamil dipijat sebelah situ supaya nanti ASI-nya langsung lancar pada saat lahiran, enggak ya? Beda titik mungkin ya, Yes, beda betul. cara kerjanya juga lain lagi. Nah, tapi kalau misalnya nih, kayaknya aku nggak sempat ikut webinar, nggak sempat ikut kelas-kelas, aku mau langsung ketemu dokter konselor laktasi aja deh. Itu lagi masa kehamilan, udah boleh? Boleh. Malah justru kalau berdasarkan UNICEF ya untuk membantu keberhasilan ibu menyusui itu memang dianjurkan dua kali nih kontak dengan konselor laktasi ya. Okay. 2 kali ini di masa kehamilan ya. Di minggu keberapa? Di usia 28 minggu dan 36 minggu ya. Atau minimal 1 kali. Minimal 1 kali bertemu dengan konselor laktasi. Tujuannya apa sih, Dok? Gitu ya. Tujuannya supaya ibu itu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya ya. Nanti biasanya pada saat berkonsultasi itu kita akan jelaskan, ini loh manfaat ASI ya. Ini loh manfaat menyusui ya. Kemudian apa nanti yang terjadi pada saat ibu mulai melahirkan, bayinya keluar ya. Hari keberapa ASI itu mulai diproduksi ya. Kadang itu informasi yang sederhana itu justru bisa membantu ibu lebih tenang nanti pada saat bayinya mulai lahir, ya kan? Karena kan biasanya ibu-ibu tuh, kok ASIku belum keluar ya? Gitu. Di hari pertama, padahal itu kan sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi karena dia tidak terinfo sebelumnya, itu akan menjadi kekhawatiran ibu. Betul. Akhirnya apa? Ibunya stres, ASInya makin nggak keluar. Oke, itu sebabnya butuh ketemu sebelum melahirkan ya, supaya kita teredukasi dengan baik. Oke, nah mungkin untuk papa-papa atau calon papa harus juga dong ketemu sama atau menemani si mama pada saat konsultasi gitu ya, Dok. Ada nggak sih, Dok, yang memang secara spesifik dokter memberikan jangan ke papa-papanya tuh ada? Atau iya. Aku selalu ingatkan ke papa-papa nih ya, kan anak itu kan artinya anak bersama, ya kan, bukan hanya anak ibunya aja kan. Artinya bukan selama proses menyusui ya udah karena ibunya yang memutuskan menyusui ya udah capek sendiri gitu, enggak. Tapi harus ada kerjasama antara ibu dan ayah, ya. Apa yang bisa ayah lakukan untuk membantu ibunya menyusui sehingga berhasil itu banyak, ya. Dari mulai misalnya nih kalau posisi perlekatan ya, aku selalu ajarkan ibunya dan ayahnya lihat. Ya. Ayahnya ini loh ya, begini nih posisi perlekatan yang baik. Supaya nanti pada saat di rumah, misalnya, ya memang ayah kan tidak selamanya di sebelah ibu ya. Artinya pada saat dia pulang sampai di rumah, dia bisa membantu ibu untuk melakukan posisi perlekatan yang baik, atau hanya sekedar membantu mengambilkan minum untuk ibunya ya. Atau misalnya biasanya kan menyusui itu kan haus, lapar, ngantuk, ya kan? Nah, yang paling sering itu ibunya fokus menyusui tapi terus lupa makan. Yaitu hal-hal kecil yang seperti itu yang butuh kerjasama gitu loh. Sehingga ibu merasa disupport gitu ya, didukung. Iya, perhatian-perhatian kecil yang bisa justru memberikan efek besar ya. Dan dengan menyusui itu justru si mama membantu perekonomian keluarga, begitu ya, Dok ya. Betul. Jadi papa nggak usah keluar banyak uang untuk susu, tapi cukup mengakrabkan diri sama mama atau bahkan mungkin memijat-mijat ya. Gitu. Betul ya. Aku selalu bilang gini, ya tolong dibantu ya istrinya, walaupun hanya sekedar mindah-mindahin bantal, karena kan pada saat menyusui itu kan perlu banyak bantal kan. Bener. Nah itu aku selalu ingetin ke ayahnya, walaupun hanya sekedar mindah-mindahin bantal, taruh bantal di pundak ibu, di kaki, itu udah bentuk support yang luar biasa di mata ibu. Jadi alangkah baiknya kalau setiap ayah melakukan hal-hal kecil yang mendukung ibu menyusui. Wih, itu berarti kerjasama atau teamwork ya. Teamwork, betul sekali. Oke, dokter, mungkin sebelum kita menutup obrolan kali ini, ada yang ingin disampaikan kepada calon mama yang berkenaan dengan persiapan laktasi? Oke, jadi moms kalau memang berencana untuk menyusui, ya memang karena ASI itu yang terbaik ya untuk bayi kita. Sebaiknya dipersiapkan dari masa kehamilan ya, untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, apa yang sebaiknya saya lakukan, kemudian nanti normalnya setelah bayi saya lahir itu tahapan-tahapannya apa ya, kemudian nanti
pola normal bayi menyusui itu seperti apa, dari mulai buang air kecil, buang air besar, itu informasi-informasi yang mesti digali dari masa kehamilan. Jadi memang secara psikologis ya, kalau ibu itu sudah tahu informasinya, kemudian secara kesiapan psikis dia sudah siap, biasanya dia akan lebih mudah tuh untuk melalui kendala-kendala selama proses menyusui. Oke. Kalau misalnya masih kurang percaya diri persiapannya, langsung pengen ketemu sama Dokter Fatimah, boleh ya dok ya? Boleh. Ada di Brawijaya Hospital Saharjo. Terima kasih dokter atas waktunya. Kita akan ngobrol lagi dengan tema berbeda pastinya ya. Dan untuk mam semua, terima kasih udah bergabung di obrolan ini. Kalau kamu punya pengalaman atau pertanyaan, boleh langsung tulis di komen ya. Jangan lupa kalau misalnya kamu punya pengalaman sendiri, boleh juga langsung posting dan mention ke Instagram Mamenjo @mamenjo. Aku Desi Novianti pamit untuk episode kali ini di Cerita Mamenjo. Dadah. Dadah.